Fakta keempat, Enji dan Ayu ternyata masih sah terikat hubungan sebagai suami istri. Dalam telaah sang ustadz yang paham soal hukum perceraian Islam, Ayu dan Enji sama sekali belum bercerai. Artinya, kelakuan Enji menggandeng perempuan lain terkategori sebagai perselingkuhan. Ucapan talak itu harus jelas. Dalam ilmu fikih harus diucapkan dengan kalimat tolak tuki. Aku ceraikan kamu. Dan itu tidak boleh dalam keadaan emosi. Berulang kali Enji tertangkap basah mesra bersama perempuan lain. Benarkah Enji sengaja pamer kemesraan? Dan benarkah Ayu Ting Ting terbakar api cemburu? Tarik napas aja jawabannya. Tarik napas. Pertunangan mewah Juppe dan Gaston siap digelar. Apa kendala prosesi miliaran rupiah itu? Mengapa tidak ada satupun keluarga Gaston bakal hadir? Sendiri, iya nanti pas pernikahan baru nanti keluarganya datang. Naysila dipergoki mesra bersama kekasih barunya. Benarkah Nay sengaja adu pamer kekasih dengan Dude Harlino, mantan kekasihnya? Apa komentarnya tentang kemesraan Dude dan Alisa Subandono? Dude dan Ica saling ngerasa cocok, mereka sama-sama bahagia, aku pun juga ikut mendukung dari sini. Biasanya tak pakai minyak wangi teroreret. Kemelut rumah tangga Ayu Ting Ting dan Henry Baskoro Hendarso alias Enji memasuki babak baru. Jika sebelum-sebelumnya kabar Enji memiliki kekasih baru hanyalah pepesan kosong, meski dengan munculnya sederet perempuan cantik seperti Anggita Sari, Anggun, dan juga Sheila Nadine, kali ini rumor perselingkuhan Enji itu benar-benar terbukti. Bayangkan saja, hanya dalam tempo 2 hari, 2 kali romantisme Enji dan kekasih barunya terekam kamera. Kedua sejoli terlihat tidak canggung memamerkan kemesraan hingga memicu pertanyaan, benarkah Enji telah berlaku serong? Bagaimana dengan reaksi Ayu Ting Ting? Benarkah Ayu dibakar api cemburu? Tarik napas aja jawabannya. Tarik napas. Kayaknya langsung gak enak gini. Ya, biar itu jadi urusan saya lah. Gitu, kan semuanya hal refleksi saya kasih tahu, saya ubah gitu ya. Menjadikan diri. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik yang kini berkembang cepat di balik prahara rumah tangga Ayu dan Enji. Yang pertama, Enji lagi-lagi tertangkap kamera pamer kemesraan dengan perempuan lain. 2 kali berturut-turut, Enji dan sang gadis misterius tampil romantis dalam satu mobil. Kali ini sosok kekasih Enji itu terlihat begitu jelas. Posturnya tinggi langsing berkulit putih mulus dengan rambut tergerai panjang. Keduanya melangkah tenang masuk ke dalam mobil yang segera membawa mereka pergi. Saat kami coba ikuti, mobil Enji meluncur dari Depok ke arah Jakarta sebelum akhirnya menghilang di tengah keramaian lalu lintas jalan tol ibu kota. Itulah kemesraan kedua yang terekam kamera di tempat yang sama, rumah Depok, Jawa Barat. Tetapi saat kami coba konfirmasi soal sang gadis, Enji enggan berbicara dengan alasan semua harus pengetahuan pengacaranya, Hotman Paris Hutapea. Lagi enak badan. Sumpah, enggak saya pulang cepet. Saya udah nggak bisa lagi sebenarnya mas. Oh ya? Saya harus ngomong dulu sama. Banget mas. Iya, saya harus konfirmasi dulu daripada saya kesalahan. Tahu dah, saya mah cuma dapat kabar-kabar dong. Fakta kedua, romantisme Enji dengan perempuan lain rupanya membuat Ayu Ting Ting dibakar api cemburu.
Reaksi ini terasa wajar. Bagaimanapun, Angie masih terikat tali pernikahan yang sah dengannya, tetapi kini sudah berani menggandeng wanita lain. Dan parahnya lagi, Angie berani membawa perempuan itu ke rumahnya di Depok, Jawa Barat, yang ironisnya baru beberapa bulan lalu masih ditinggalinya bersama Ayu Ting Ting. Kalau seandainya ada di posisi saya gimana ya? Kalau ngerasain kayak saya gimana, saya balikin aja gitu, lebih gampang aja. Ya alhamdulillah saya berubah. Fakta ketiga, Ayu lebih nyaman mengungkapkan rasa cemburunya pada Angie dalam bentuk lagu-lagu. Dan inilah salah satu lagu yang secara tajam ditujukan Ayu kepada Angie. Nyata pakai minyak wangi teroreret, biasanya tak suka begitu gurih-gurih nyoy. Saya nggak tahu, takutnya ada cinta ya. Oh. Fakta keempat, Angie dan Ayu ternyata masih sah terikat hubungan sebagai suami istri. Dalam telaah sang ustadz yang paham soal hukum perceraian Islam, Ayu dan Angie sama sekali belum bercerai. Artinya, kelakuan Angie menggandeng perempuan lain terkategori sebagai perselingkuhan. Ucapan talak itu harus jelas. Dalam ilmu fikih harus diucapkan dengan kalimat tolak tuki. Aku ceraikan kamu. Dan itu tidak boleh dalam keadaan emosi. Tapi bukan berarti terus ketika istrinya dipulangkan ke rumah dia nggak tanggung jawab. Maka seorang Ayu Ting Ting ketika dia sudah merasa ditinggal, tidak dinafkahi, apalagi dalam keadaan hamil ya, maka berhak untuk mengajukan surat gugat cerai. Fakta kelima, kedua orang tua Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum merasa sangat kecewa dengan perilaku Angie. Sebelumnya sebagai mertua, mereka sudah terluka karena dituduh Angie dan Hotman Paris sebagai provokator di balik sikap Ayu meninggalkan Angie. Luka hati mereka kini makin dalam setelah Angie tega bermain api dengan perempuan lain meski masih sah terikat perkawinan dengan Ayu. Tega banget ya, subhanallah deh. Semuanya yang Ayu miliki di rumah, kendaraan, rumah, jeripaya dia. Kasihan dong, orang capek-capek, keringetan, ya saya minta, nggak terima itu minta. Allah yang bersaksi. Banyak kadang orang suka ngomong, suka nggak tahu gitu ya. Kasarnya mah suka sok tahu, kan gitu. Yang ngerasain gitu ya. Perburuan menguak identitas pacar baru Angie menjadi babak baru yang mendebarkan. Tak hanya pemirsa yang dibuat penasaran, bahkan hati Ayu Ting Ting pun tak ayal dilanda tanda tanya, siapa yang telah tega merebut hati Angie dari sisinya. Sementara itu, kebahagiaan Juppe dan Gaston Castanyo jelang momen lamarannya tanggal 4 Desember 2013 mendatang, terganjal oleh kabar ayah Juppe yang terbaring sakit. Kebahagiaan Juppe dipinang sang kekasih terasa kurang sempurna lantaran keluarga Gaston tidak hadir. Inikah ganjalan yang akan mempengaruhi langkah Juppe dan Gaston menuju singgasana pelaminan? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Perkembangan papa kritis. Momen pertunangan super megah milik Julia Perez dan Gaston Castanyo kini benar-benar dipertaruhkan. Hanya tinggal 2 hari lagi, tepatnya Rabu lusa, pertunangan itu bakal digelar. Tetapi pertanyaan masih menggantung. Pastikah pertunangan itu digelar? Tidakkah akan kembali ditunda? Memang sampai detik ini, segalanya telah dikemas secara luar biasa, menelan biaya miliaran rupiah. Untuk sesi foto prewedding misalnya, digelar di tempat wisata yang begitu eksotis, Raja Ampat, Papua Barat. Bahkan untuk busana pertunangan, mereka menggandeng desainer top yang mematok gaun dan setelan jas yang tidak murah. Saya inginkan ya, karena saya lihat beberapa jas dan selalu biasa ya, hitam,
putih, Iya. itu aja. Tapi ini sesuatu yang beda yang saya baru. Keren banget. Di tengah gegap gembita pertunangan, ternyata terdapat beberapa fakta ganjil yang terkesan menjadi